teman-teman yang belum on kamera segera on kamera. Saya ingatkan lagi untuk jika yang ada yang berbicara, yang lainnya tolong di mute ya. Oke, sebelum memulai acara hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa, silakan. Doa dapat diakhiri. Oke, karena waktu kita sudah mepet, mungkin tidak ada ice breaking hari ini. Langsung saya kembalikan ke Pak Antono, waktu dan tempatnya. Ya, persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih John atas waktu yang diberikan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa terus beraktivitas. Tentu saja aktivitas yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Saya mewajibkan rekan-rekan untuk dipasang kameranya supaya interaksi kita bisa berjalan dengan lebih baik. Keterbatasan di dalam pandemi ini memang salah satu hal yang paling paling penting adalah tatap mukanya, begitu ya. Sebenarnya yang lebih bagus lagi secara langsung bertatap dengan para mahasiswa. Cuman karena pandemi ini ya akhirnya terbatas di dalam media maya begitu, media online begitu. Oke, sudah tidak perlu ada ice breaking lagi. Nanti ketika rekan-rekan melakukan pendampingan mahasiswa, tentu saja harus dibuka dengan ice breaking supaya lebih bisa mencairkan suasana. Mungkin juga di pertengahan juga boleh disisipkan ice breaking agar mereka juga di-refresh begitu fokus perhatiannya gitu ya. Cuman karena kalian ini adalah seorang trainer ya. Jadi dalam training of trainers ini saya pikir tidak perlu ada ice breaking. Oke, saya akan mulai langsung masuk ke materi. Tolong saya diinformasikan jika tidak muncul hasil share slide saya. Baik, pada pagi hari ini para mahasiswa sekalian, para pendamping, kita sudah berada di akhir sesi TOT, Training of Trainers, untuk mahasiswa pendamping mahasiswa baru, ya, masa orientasi mahasiswa baru, pendidikan karakter tahap awal. Ini kita sudah masuk sesi keempat dengan tema siapakah mahasiswa. Oke. Sekedar sedikit mereview secara sederhana dan secara singkat. Di hari pertama kita sudah sama-sama berdiskusi tentang bagaimana kita mencoba untuk mengenal diri kita, memahami diri kita, potensi diri kita dengan cara mengenal diri kita ya. Dengan cara menyangkutkan hal-hal yang bersifat positif untuk menjadi sebuah energi yang positif. Di sesi kedua, teman-teman kita juga sudah sama-sama mencari atau mulai belajar merefleksikan diri, masa lampau kita, peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di kehidupan kita masing-masing, dan kita ambil sisi positifnya, moral message-nya juga kita ambil, juga kita sudah mulai mengingat kembali harapan-harapan yang sudah kita cetuskan di masa lampau, dan kita juga sudah berlatih bagaimana kita mencoba untuk memunculkan harapan atau cita-cita kita untuk masa depan, ya, komitmen kita untuk masa depan. Di sesi ketiga kita juga sudah sama-sama mencoba untuk melihat
keunikan dari masing-masing individu kita gitu ya. Tentu saja setiap individu, setiap manusia itu memiliki keunikannya sendiri, memiliki perspektifnya sendiri di dalam memandang sebuah realitas, di dalam memandang masa lampau kita, masa kekinian kita, dan tentu saja masa depan kita. Kita juga sudah mencoba untuk sedikit mengidentifikasi tipe kepribadian kita. Kendati tipe-tipe kepribadian kita yang sudah kita identifikasi tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat final, dan tipe kepribadian kita tersebut itu sangat mungkin untuk berubah ya seiring dengan perkembangan pengalaman kita di masa kini dan masa depan gitu. Nah, hari ini kita akan di sesi terakhir akan berkegiatan mencari tahu siapa sih sebenarnya kita ini ya. Siapa sih sebenarnya mahasiswa itu? Ya, apa bedanya dengan siswa? Oke. Jadi tujuan dari pelatihan ini yang pertama adalah membantu peserta memahami arti dan peran mahasiswa yang sesungguhnya. Oke, jadi apakah mahasiswa itu hanya sebatas kuliah di kampus atau hanya sebatas berkegiatan untuk mencari teman atau bahkan untuk mencari poin keaktifan? Jadi kita akan mengetahui bersama. Kemudian mendorong mahasiswa untuk mampu berpikir secara kritis dan punya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapatnya di dalam sebuah forum. Oke. Jadi kita juga ingin melatih mendorong mahasiswa baru ini mulai sejak dini untuk percaya diri terhadap dirinya, terhadap pikirannya dan pendapatnya. Yang terakhir adalah membantu peserta untuk dapat merefleksikan sesi-sesi sebelumnya yang sudah Anda ikuti mulai dari hari pertama dan mendapatkan atau memunculkan komitmen yang akan dilakukan selama minimal 4 tahun ke depan. Oke, kegiatan pertama, karena memang tema kita sebuah pertanyaan, siapakah mahasiswa? Jadi silakan nanti akan saya bagi ke kelompok masing-masing, diskusikan dalam kelompok masing-masing minimal 5 perbedaan antara siswa dan dengan mahasiswa ya. Perbedaan dalam arti yang sifatnya substansial ya. Kalau yang bukan substansial itu misalnya, oh iya perbedaannya satu, kalau siswa tidak ada mahanya, kalau mahasiswa ya dengan sendirinya ada kata mahanya. Bukan itu yang ingin kita cari ya. Yang ingin Anda explore adalah apa sih sebenarnya yang membedakan antara siswa SMA maupun siswa di kampus. Dengan kata lain, ya siswa dan mahasiswa. Oke. Nah, sekarang saya akan membagi langsung ke setiap kelompok. Sudah siap ya? Silakan didiskusikan bersama. Saya beri waktu 5-10 menit, mungkin 5 menit sudah cukup. Nanti saya akan masuk ke kelompok masing-masing untuk mendengarkan perbedaan dari siswa dan mahasiswa. Oke. Kemudian nanti kita akan bergabung lagi di kelas di forum yang besar ini, dan ya mungkin bisa sedikit dari keempat kelompok ini juru bicaranya untuk mengemukakan perbedaannya apa saja dan apakah dari setiap kelompok ini memiliki perbedaannya masing-masing ataukah sebenarnya sama. Oke, kita hanya ingin melihat dulu dari awal di permukaan ini kira-kira apa perbedaannya. Oke, silakan di accept kelompoknya masing-masing. Oke, silakan didiskusikan ya.
lebih besar. Terus tadi Ton, kamu jawab apa Ton? Dia mahasiswa itu lebih mandiri, lebih bisa hidup sendiri tanpa tergantung orang lain pas waktu masih jadi siswa gitu. Maaf, sorry saya potong sebentar. John, kamu bisa kembali ke ruang besar nggak? Ke main room John, ke main room. Common room. Tolong ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, Pak. Bisa Pak saya. Oke, gimana? Teman-teman? Sudah ada semua? Minimal 5 perbedaan? Sudah diskusi, Pak. Oke, sudah ada ya? Coba apa saja? Ya, sudah ditulis. Oke, coba silakan disebutkan. Jadi yang pertama, mahasiswa itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang bisa kita lihat dari kata maha yang berarti tinggi. Terus kedua, berbeda dengan mahasiswa, berbeda dengan siswa yang masih labil, mahasiswa sudah dianggap dewasa sehingga memiliki peranan yang lebih besar dalam society. Terus yang ketiga, perbedaannya bisa kita lihat juga dari fakta di mana siswa biasanya hanya dituntut untuk tahu, sedangkan mahasiswa bukan hanya dituntut untuk tahu, tetapi ikut berkontribusi dalam society. Terus habis itu juga mahasiswa dianggap sebagai pribadi yang lebih mandiri daripada siswa. Terus juga mana dia? Mahasiswa juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menetapkan jati diri mereka sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Seperti itu, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Tolong ditahan dulu, saya masuk ke kelompok lain, nanti kita sama-sama kembali ke ruangan besar ya. Oke, Pak. Makasih. Oke. Halo, ini kelompok 1 ya. Silakan, apakah sudah dituliskan 5 perbedaan mahasiswa dan siswa? Silakan disebutkan. Oke. Ini tadi kita diskusi yang pertama, Pak. Ya. Yang pertama mahasiswa, kalau mahasiswa itu mahasiswa yang lebih katanya lebih inisiatif lah buat cari dosen. Kalau siswa kan enggak. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu lebih visioner, lebih berpikiran jauh ke depan daripada siswa. Kemudian mahasiswa itu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, mahasiswa itu lebih mandiri. Kemudian yang kelima, kalau siswa itu hanya dituntut untuk tahu, sedangkan mahasiswa dituntut untuk tahu dan bertindak. Kemudian yang terakhir sih, ini dari saya sendiri, mahasiswa dapat berpikir secara rasional. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke kelompok lainnya dulu. Ya. Nanti kita sharingkan di kelompok besar ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Bagaimana kelompok ini? Apakah sudah ada listnya perbedaan antara siswa dan mahasiswa? Selamat pagi, Pak. Ya, silakan disebutkan. Sudah, Pak. Ya, itu. Yuk, mari. Oke, selamat pagi, Pak. Ya, jadi kalau tadi menurut kami perbedaan antara mahasiswa dan siswa itu yang mampu berpikir lebih rasional, tapi kita tuh juga lebih berpikir kritis, Pak. Jadi bukan hanya ketika kita disajikan suatu hal, itu kita tidak langsung menerimanya, tapi kita juga bisa berpikir apakah memang benar adanya begitu, gitu. Tapi tentu saja dalam mempertanyakan suatu hal itu lebih masih kita pikir lagi agar hal yang kita sampaikan itu logis dan bukan mengada-ngada seperti itu, Pak. Nah,
Kemudian bedanya lagi adalah kalau mahasiswa itu kita lebih berani untuk bersuara dan bertindak. Kalau dulu kan mungkin kalau waktu masih sebagai siswa SD, SMP, SMA, mungkin kita tahu suatu hal salah, tapi kita cenderung diam. Tapi kalau sebagai mahasiswa, itu kita lebih berani dalam bertindak juga bersuara. Nah, kemudian mahasiswa ini juga biasanya berpikirnya itu tuh lebih berorientasi ke depan. Jadi dalam membuat sebuah keputusan, itu tuh kita memikirkan dampak jangka panjangnya itu bagaimana ke depannya. Bukan hanya sekedar membuat keputusan untuk yang saat ini saja. Kemudian mahasiswa tuh juga lebih mandiri gitu Pak. Kalau dulu mungkin waktu masih siswa, misal contoh sederhananya, untuk belajar saja kita masih disuruh-suruh gitu. Tapi ketika menjadi mahasiswa itu semuanya udah dari diri kita sendiri. Begitu Pak kalau menurut kami. Oke, bagus sekali perbedaan-perbedaannya. Jadi nanti kita akan kelompok ini akan sharingkan perbedaan-perbedaannya itu di forum yang lebih besar ya. Saya akan pindah ke kelompok lainnya yang terakhir. Kemudian nanti kita akan sama-sama join di kelompok yang besar. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah di-list-kan perbedaannya? Sudah, Pak. Oke, Sudah. silakan coba Sudah. disebutkan. Kamu Pak, aku Nel. Kamu aja, kan wis mbok catet toh. Oke. Jadi perbedaannya antara mahasiswa dengan siswa itu mahasiswa lebih bertanggung jawab, Pak. Tanggung jawabnya lebih besar dan juga mereka berpikir lebih kritis. Serta mahasiswa kalau kita ikuti yang modul yang lalu tuh mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan untuk kedepannya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Oke, kita akan nanti di kelompok di ruang yang lebih besar, teman-teman tunjuk aja juru bicaranya untuk men-sharingkan ini ya. Saya akan buka Iya, Pak. kelompok besar sekarang, oke? Baik, Pak. Ini sudah semua, Pak. Oke, sudah semua. Baik. Tergantung ini sih laptopnya juga. Oke, Viana, silakan di Unmute. Di mute. Oke, baik. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah kalian sudah melakukan identifikasi perbedaan antara mahasiswa dan siswa. Sekarang saya minta tolong perwakilan dari keempat kelompok. Mungkin kelompok 1 dulu. Silakan di-listkan perbedaan-perbedaannya apa saja. Kemudian nanti setelah kelompok 1 sudah memberikan perbedaannya, dilanjut dengan kelompok 2 dan begitu juga seterusnya. Silakan. Kelompok 1. Iya, oke. Ya. Jadi perbedaan dari mahasiswa dan siswa itu yang pertama, kalau mahasiswa itu lebih inisiatifnya lebih tinggi. Mereka yang cari dosen, kalau siswa kan enggak. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu lebih visioner, pikirannya jauh ke depan, bukan untuk pikiran jangka pendek. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada siswa. Keempat, mahasiswa itu lebih mandiri daripada siswa. Kemudian yang kelima, kalau siswa hanya dituntut untuk tahu, sedangkan mahasiswa dituntut untuk tahu dan bertindak. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat berpikir lebih rasional daripada siswa. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Rio dari kelompok pertama. Silakan kelompok kedua, perwakilan dari kelompok kedua. Jadi, yang pertama, mahasiswa itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang bisa kita lihat dari kata maha yang berarti tinggi. Terus yang kedua, berbeda dengan siswa yang masih labil, mahasiswa sudah dianggap dewasa dan mampu berpikir rasional sehingga memiliki peranan yang lebih besar dalam society. Terus yang ketiga, siswa biasanya hanya dituntut untuk tahu, sedangkan mahasiswa bukan hanya dituntut untuk tahu, tetapi juga ikut berkontribusi nyata terhadap lingkungannya. Terus yang keempat, dibandingkan dengan siswa, mahasiswa lebih berani untuk bertindak dan bersuara
memberikan aspirasi mereka untuk kepentingan bersama. Terus yang kelima, siswa masih bisa dibilang hidup dalam cangkang, sedangkan mahasiswa lebih memiliki kesempatan untuk berkembang dan menetapkan jati diri untuk menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif dalam memecahkan persoalan kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Gina, kelompok dari kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3, silakan. Ya, Pak. Jadi sebenarnya sama seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 dan 2 sebelumnya. Ya. Menurut kelompok kami itu juga sama, mahasiswa itu tuh lebih rasional dan juga kritis gitu. Ketika disajikan suatu hal, kita bukan menerimanya langsung secara mentah-mentah, tapi kita juga pikir kok bisa jadi seperti itu gitu Pak. Jadi kita dapat berpikir lebih logis dan kritis gitu. Nah kemudian ketika sudah memikirkan tentang suatu hal ini benar atau salahnya, kita juga dapat menyuarakan apa yang ada di pikiran kita gitu. Berbeda dengan siswa yang biasanya mungkin meskipun mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak berani bersuara gitu. Tapi kalau mahasiswa itu jauh lebih berani dan hal bertindak gitu Pak. Dan sama juga dari disebutkan sebelumnya, kalau bentuk pemikiran mahasiswa itu berorientasi ke depan. Jadi kita memikirkan dampaknya dalam jangka panjang, bukan cuma yang baik sekarang, tapi mungkin ada dampak buruknya ke depannya gitu. Selain itu, mahasiswa itu juga lebih mandiri. Mandiri itu kita dapat mengurus diri kita sendiri. Maksudnya misal kalau dulu siswa kita masih dituntut untuk belajar, mau belajar masih harus disuruh-suruh. Tapi kalau mahasiswa itu semuanya udah kembali ke diri kita sendiri. Karena kita yang lebih inisiatif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Leoni dari kelompok ketiga. Yang terakhir kelompok keempat, silakan. Ya, Martino makasih, ya. Pak. Perbedaan antara mahasiswa dan siswa yang pertama ialah mahasiswa lebih mandiri daripada siswa Pak, karena siswa apa-apa kan kita kan tergantung gurunya gini ikut kemana, tapi kalau kita mahasiswa bisa berpikir lebih kritis dan juga tidak perlu disuruh-suruh, kita harus lebih tanggap. Serta mahasiswa itu adalah yang kedua, mahasiswa adalah agent of change, atau yang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dari sekarang kita yang akan memegang kendalinya Pak, gitu. Yang akan merencanakan bagaimana Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Martino dari kelompok 4. Baik, jadi ini menarik sekali ya. Masing-masing kelompok sudah memberikan identifikasi perbedaannya antara siswa dan mahasiswa. Semuanya benar semua. Itu tidak diragukan lagi karena ini TOT dan karena kalian juga sudah menempuh minimal 1 tahun berkuliah di Universitas Macung, 1 tahun 2 tahun. Jadi justru kalau kalian tidak bisa membedakan antara siswa dan mahasiswa, atau identifikasi kalian antara perbedaan tersebut tidak tepat sasaran, justru yang saya menjadi bertanya-tanya. Tapi itu semua sudah kalian sebutkan, dan sebenarnya kalau kalian sudah bisa mampu menyebutkan atau mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut, ya kita sudah selesai di sini. TOT kita sudah selesai sebenarnya. Cuman bayangkan nanti kalau ini pesertanya adalah mahasiswa baru yang mereka belum tahu betul tentang siapakah mahasiswa. Ini kemungkinan besar jawabannya tidak sedalam atau seluas yang kalian identifikasi ya. Jadi tadi ada kelompok yang menyebutkan bahwa mahasiswa itu berpikir secara rasional, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Di era yang cukup kompleks ini ya, ada disrupsi informasi, ada hoax dan seterusnya. Kemudian mahasiswa itu berpikir panjang, mahasiswa itu punya level yang tinggi, bisa berkontribusi kepada society, kemudian punya kemandirian, punya profesionalitas, punya tanggung jawab, tidak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Dan yang terakhir tadi Martino menyebutkan kata kunci yang menjadi jawaban dari TOT hari ini, yaitu agent of change ya. Nah, cuman nanti ketika teman-teman melakukan pendampingan dengan mahasiswa baru,
kemungkinan besar jawaban-jawaban seperti itu tuh belum begitu muncul gitu ya. Dan itu enggak masalah gitu karena karena memang mereka baru pada tahapan seperti itu gitu ya. Nah, ketika mereka menjawab seperti itu, ya sudah, kita berikan sebuah pertanyaan lagi. Apakah perbedaan atau definisi mahasiswa itu hanya sebatas itu? Nah, dari pertanyaan ini baru nanti kita masuk ke materi selanjutnya, oke? Jadi kita bisa balik bertanya lagi kepada mereka yang sudah men-sharingkan perbedaan-perbedaannya itu, apakah hanya sebatas itu perbedaan siswa dan mahasiswa, dan apakah definisi mahasiswa itu hanya sebatas itu gitu ya. Oke, selanjutnya silakan kita akan melakukan identifikasi siapakah mahasiswa dari sebuah film ya, film dokumenter atau ya cuplikan-cuplikan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Oke. Jadi nanti Anda akan menonton 3 film. Silakan dari masing-masing kelompok tadi itu catat hal-hal yang menarik bagi Anda dan penting atau yang relevan dengan sesuatu yang merujuk pada identitas mahasiswa. Oke. Jadi goal kita adalah untuk mencari siapakah mahasiswa. Tapi berdasarkan film-film nanti yang akan kalian nonton, itu kalian coba catat hal-hal yang menarik dan yang cukup relevan yang bisa menjawab siapa sih sebenarnya mahasiswa. Oke. Nah, nanti akan seperti biasa kelompoknya. Kemudian di dalam kelompoknya silakan diskusikan ketiga film tersebut. Ya. Silakan didiskusikan apa saja yang didiskusikan. Ya, apa yang terjadi dalam peristiwa itu, lalu mengapa film-film tersebut diangkat dalam sesi ini. Apa hubungannya dengan identifikasi mahasiswa ya. Bagaimana kalian menghubungkan film-film tersebut dengan satu sama lain? Apakah ada konektivitasnya, apakah ada hubungannya, dan tentu saja apakah ada hubungannya dengan identitas mahasiswa? Siapa sih mahasiswa itu berdasarkan film yang kalian nonton? Oke. Nah, setelah dalam kelompoknya masing-masing kalian berdiskusi mengenai film-film tersebut yang kalian coba rumuskan siapakah mahasiswa, kemudian kita akan kembali di forum yang besar untuk masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil dari diskusinya. Oke. Kemudian setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, setiap kelompok lainnya yang tidak presentasi, yang mendengarkan temannya presentasi itu wajib memberikan penilaian ya, atau masukan atau pendapat atau bahkan kritik terhadap hasil analisis dari kelompok lainnya. Oke, ini melatih Anda untuk berpikir secara kritis. Apa yang kurang, apa yang melenceng, dan seterusnya dan sebagainya. Oke, kita akan mulai nonton film yang pertama ya. Sudah siap teman-teman? Disiapkan snack dan minumannya, popcornnya. Film yang pertama. Kalau misalnya tidak keluar suaranya, silakan ini ya, angkat tangan atau saya dikasih tahu. Atau PIC mohon menghubungi saya. Oke, siap ya? Hai guys, jangan lupa malam ini saksikan aku di My Place Mom. See you everyone.
Oke, sebentar. Selanjutnya film yang akan kita tonton adalah bersiap. A new virus, unlike any other, has infiltrated schools through social media. A pandemic quickly spreading around the world. Its origin is yet to be known. However, individuals with a history of negative and violent home environments are often more susceptible to contraction. This girl has been infected. She is now host to the virus and risks spreading it to anyone. Every post the host makes and every text she sends exposes the virus to multiple people instantly. It is highly contagious and no one is immune. But some individuals may suffer more greatly from its side effects. The virus has chosen its victim. Carriers of the virus can be the least suspected of people and may even be unaware of their own infection. No one, not even this girl's parents and teachers, are aware that she is carrying such a deadly disease. Strains of this illness can be transferred by phone, email, and social media. Through wireless and satellite transmission, it can reach you at home, at school, or anywhere. The effects of the virus can take hours or days before getting out of control and causing serious damage to its victims. The virus feeds on those who are vulnerable to feeling emotions of hate, anger, envy, insecurity, and peer pressure. The effects have proven severe and could cause emotional scarring, creating long-term symptoms of depression and, in some cases, suicide. But there is a way to fight against it. Fight the virus. You can put a stop to it. In support of Pink Shirt Day, join the battle against bullying. Write in pink to prevent further outbreaks of this pandemic. Protect yourself and report cases of the cyberbullying virus. Oke, kita nonton. Ya, kita nonton selanjutnya ya. Oke, bersiap. Kami
Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Kita hari ini optimis untuk dudukin DPR. Kami barisan masyarakat Indonesia bersatu dengan kawan-kawan mahasiswa menyatakan bahwa kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR RI. Kita bangun alat politik kita sendiri. Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat, tetapi dalam waktu singkat mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, yang menguntungkan kroninya, yang menguntungkan oligarki. Kalian adalah wakil rakyat dan harusnya datang kemari.
Oke. Jadi 3 film itu teman-teman jelas semua ya filmnya tadi ya. Film 1 tentang apa, yang film kedua tentang apa, film ketiga tentang apa. Nah sekarang silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Akan saya buka kelompoknya. Kemudian coba kalian diskusikan, catat hal yang menarik apa, yang cukup relevan dengan perumusan siapakah mahasiswa dari ketiga film tersebut, hubungan antara ketiga film tersebut, dan mengapa kok film-film tersebut itu perlu diangkat di pendidikan karakter khususnya untuk mahasiswa. Oke, tapi tujuan utamanya adalah Anda ingin mencari sebenarnya siapakah mahasiswa. Oke, berdasarkan film-film tersebut. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, diskusikan, kemudian nanti tunjuk 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kita akan bergabung di kelompok besar, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya akan menunjuk mungkin 1-2 kelompok untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang lainnya. Oke, cukup jelas di sini ya. Saya langsung membagi kelompok. Oke, ada 4 kelompok. Silakan kalau ada notifikasinya langsung direspon ya. Selamat berdiskusi. Iya, Pak. Sama terakhir aku tambahin lagi jadi Agent of Change. Yes. Yang jelas yang di video kedua sama ketiga itu masuk ke Agent of Change kan, untuk perubahan jadi lebih baik kan. Tapi masing-masing melalui cara yang beda. Jadi kan yang jelas kan mahasiswa harus tahu, kayak misalkan ada korban bullying atau semacamnya, kayak kasus-kasus yang terjadi secara internal lah kayak gitu tuh. Mahasiswa harus tahu dan harus bertindak gitu loh untuk memperbaiki itu, ya kan, kayak gitu kan. Terus itu juga dengan apa ya, mereka tuh punya teman, mereka tuh punya satu alma mater, itu berarti tanggung jawab bersama gitu loh kalau misalkan ada masalah di alam kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu sih. Makanya dan juga mahasiswa juga berpikir rasional. Kalau hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak baik untuk terjadi gitu loh. Kayak misalkan yang ini masih ngomongin video kedua ya, kayak kayak ada masalah-masalah kayak gitu. Nah terus habis itu untuk di video ketiga itu kan tentang permasalahan yang ada di di negara gitu ya. Tapi mahasiswa juga di sini sekali lagi sebagai agent of change juga harus tahu tentang apa sebenarnya permasalahan yang ada di negara ini lagi ada ini, dan mahasiswa harus bertindak agar bisa mengubahnya, karena selama ini yang bertindak berusaha mengubah dan memperbaiki negara itu kebanyakan juga mahasiswa kayak gitu. Banyak campur tangan mahasiswa kayak gitu. Nah inisiatifnya juga lebih tinggi. Nah karena kalau tidak ada inisiatif yang tinggi, nggak bakal ada sampai kayak tadi yang di video 2 dan ketiga, sampai ngebantu temennya untuk didukung di sosial media, sampai demo juga ke gedung DPR kayak gitu. Terus kalau untuk yang video pertama itu malam ya, kalau yang tentang dunia malam sebenarnya karena tadi videonya sekedar isinya cuma kayak iklan dunia malam dan semacam kayak gitu, aku kurang dapat. Cuma menurutku itu lebih ke mahasiswa harus mandiri dan tanggung jawab sama pilihannya sendiri kayak gitu. Ya kalau emang misalkan memang pilihanmu seperti itu, ya kamu juga harus bisa tanggung jawab sama pilihanmu gitu. Itu sih yang menurutku sih. Oke, mantap. Thank you, Ton. Ada yang mau nambahin? Ica, Fani, Selina.
Iya. Seorang betul. mahasiswa kan buat apa sampai malam-malam. Gak ada gunanya kan clubbing. Yaitu. Terus yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying itu adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab. Sangat berbeda dengan jati diri mahasiswa yang seharusnya. Seperti itu. Terus Rafael? Tulisanku lam. Tapi tadi dari beberapa video ini ada yang bisa diambil sisi positifnya sih kayak gitu. Ya, kita kan tadi nyorotin yang negatifnya kan masih. Ditambah yang Iya, ada juga sih positifnya itu ya mereka yaitu yang cyberbullying itu kita mesti berani berani untuk ini ya melawan inisiasi berani memberhentikan sesuatu yang jelek gitu loh. Terus juga itu yang ketiga itu mereka berani mengemukakan pendapat mereka kayak demi sesuatu yang demi kebaikan bersama gitu loh. Gimana Van? Ya memang gitu. Tapi demonya memang caranya agak salah sih, agak ngawur. Caranya salah. Iya itu dia. Tapi pengen ikut sih. Pak pengen nyoba ikut demo aku. Janganlah. Kamu nggak ikut demo pas kemarin itu yang RUU itu Nggak. Kalau di Malang terlalu seru kayak di Jakarta. Janganlah. Seru lah ya. Jadi rusuh bareng-bareng, terus disemprotin gas air mata bareng-bareng. Itu loh Van, kamu ke US Black Lives Matter. Atau kamu mulai ini deh demi orang-orang Papua itu loh. Gak apa-apa sih kalau itu. Gak apa-apa kalau di Indonesia gak apa-apa. Kan aku juga hitam juga ya. Iya Van, kalau kamu hitam apa Van? My life matter ya. Tapi kalau di US gak mau aku. Bahaya. Di situ bisa kena tembak, aduh langsung itu mati ya. Kalau di sini kan masih sekarat palingnya, nggak apa-apa. Bentar, tutup pintu bentar. Oke, Novi. Sudah selesai diskusinya ya. Oh ini Pak Antoni datang. Halo Pak. Gimana? Sudah berdiskusi atau sedang berdiskusi? Sudah selesai Pak. Loh, sudah selesai? Oke. Selesai diskusi. Silakan Novi. Bisa di-sharingkan sedikit nggak? Baik Pak. Jadi menurut kelompok kami itu mahasiswa itu memiliki pilihan tersendiri bagi dirinya sendiri. Jadi mahasiswa itu ingin jadi seperti apa, itu pilihan mereka. Kalau mereka mengikuti pergaulan yang tidak baik, mungkin mereka akan menjadi seperti video pertama, yaitu clubbing. Menurut saya clubbing itu kayak hal yang negatif yang membawa mahasiswa itu kayak tujuan hidupnya itu menjadi semakin tidak jelas gitu Pak. Terus yang jika mahasiswa itu membawa dirinya, memposisikan dirinya ke hal negatif, maka mahasiswa itu akan menjadi seperti nomor 3, yaitu kayak mampu mengemukakan pendapat, berpikir luas, mampu berpikir ke depannya itu mau seperti apa, membawa dirinya ke hal-hal positif yang bertujuan. Nah, untuk yang video kedua itu kan ada bully itu merupakan
suatu fenomena yang banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Karena apa? Bully ini merupakan suatu penyakit yang dapat mempengaruhi kepribadian mahasiswa itu sendiri. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi bullying tersebut, apakah kita insecure atau kita merasa berharga, itu tergantung pada diri kita masing-masing gitu, Pak. Oke, baik. Kalau dari video yang ketiga tadi, yang demonstrasi mahasiswa itu gimana itu? Menurut kalian bagaimana? Oh, menurut saya sih tergantung, Pak. Itu nggak tahu yang salah pemerintahnya apa memang mahasiswanya yang asal demo. Nah, kalau menurut saya tetap apapun alasannya, demo itu cara terakhir untuk mengekspresikan dan berdampak, bukan cara yang paling baik. Kalau yang paling baik yang bisa jadi membuka lapangan pekerjaan, jadi subsidi bayar pajak dan sebagainya. Oke. Baik, coba digali lagi positif negatifnya dari setiap video itu ya. Pasti ada positif negatifnya. Oke. Nanti Maaf Pak, saya nambahin Pak. Oh ya, Pak. Oh ya, silakan Regen. Kalau menurut saya, kalau yang video 3 itu di mana mahasiswa itu berperan penting dalam banyak hal. Jadi dalam artian mahasiswa bisa menjadikan kayak misalkan keputusan politik itu berubah gitu loh, Pak. Jadi kan di demo yang itu kan berhubungan dengan RUU ya, Pak. Ya. Nah, di mana itu kan kejadiannya juga mirip sama kejadian tahun 98. Betul. Yang di mana mahasiswa banyak demo dan jadi kerusuhan itu kan, Pak. Nah, di situ ya sama lagi, berarti kayak kata-kata agent of change. Jadi mahasiswa itu bisa jadi suatu agen perubahan. Perubahannya itu bisa baik ataupun buruk juga, Pak. Tergantung di mana sisinya. Kalau dari saya gitu sih, Pak. Oke. Baik. Nanti itu tolong juga dipresentasikan ya, supaya kita sedikit berdiskusi di kelompok atau di forum yang lebih besar. Oke, coba digali lagi. Mungkin masing-masing individu di sini bisa mengemukakan pendapatnya, kemudian cari satu titik temu. Barangkali ada yang nggak setuju dengan Regen atau ada yang nggak setuju dengan David atau juga Novi. Silakan didiskusikan kembali. Saya harus ke kelompok lainnya. Kemudian nanti kita sebentar lagi akan ke forum besar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi sampai Cimita atau Tino? Shalomita, you mau ungkapin? Enggak, nggak mau. Sekian, terima kasih. Jangan ya. Pak Anton sudah masuk loh. Ya wes, fix itu tadi wes. Ya wes lah, aku yang kita terus lagi nih ceritanya. Sudah didiskusikan? Oh sudah Pak, sudah Pak. Oke. Coba sih poinnya apa saja? Poin-poinnya yang untuk menjawab yang 4A ya kan Pak. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Yang satu itu kan film tentang dunia malam, kedua tentang bullying, 3 tentang film demo mahasiswa. Untuk yang B, mengapa film-film tersebut diangkat di dalam sesi ini? Karena berhubungan kembali lagi ke pertanyaan siapa sih mahasiswa kan Pak. Jadi dalam mahasiswa itu kan kadang gampang terpengaruh terjerumus ke tempat-tempat yang seperti itu kan Pak. Posisi-posisi seperti itu karena mereka mencari identitas dirinya. Serta bagaimana menghubungkan film-film tersebut dengan film satu dengan berikutnya. Tadi ada jawaban dari Shalomita Pak. Dia ngungkapin kalau yang untuk film pertama Dunia Malam itu berhubungan dengan strata Pak, atau orang yang berduit enggak berduit.
Nggak mungkin orang apa itu namanya tanpa duit pergi ke Hugos atau tempat-tempat diskotik lainnya itu, Pak. Yang kedua, film bullying itu tentang pandangan orang gitu loh, Pak. Jadi mengkotak-kotak orang ini aneh, orang ini gini. Untuk yang ketiga, film tentang demo mahasiswa itu mereka membaur bersama, tidak adanya strata, Pak, untuk mencari suatu keadilan. Tetapi dengan cara yang setengah anarkis ya, Pak. Memang anarkis sih, sampai bakar-bakaran itu. Dan juga memberikan kesimpulan siapakah mahasiswa ialah agent of change, ya kan, Pak. Menurut saya tuh kita sebagai mahasiswa perlu bertindak sesuai jalan yang benar, Pak. Begitu, Pak. Oke lah, Pak. Kalau demo mungkin boleh, tapi dengan cara-cara yang tidak ekstrim gitu, Pak. Menurut saya. Ya. Oke, baik. Bagus. Oke, ditahan dulu ya. Mungkin kalian bisa sedikit memperkaya lagi. Tadi saya menarik yang video yang pertama tadi, pandangannya Shalomita itu terkait dengan strata sosial ya. Tapi coba deh kalian pikirkan, apakah ada sudut pandang lainnya selain strata sosial? Bayangkan kalau misalnya itu tidak ada strata sosial, artinya generasi muda itu bisa menjangkau harga-harga atau tempat-tempat seperti itu tanpa harus mengocek kantong mereka masing-masing. Artinya ya itu nggak ada hubungannya. Misalnya andaikan seperti itu gitu ya. Gimana pendapat kalian gitu ya? Oke, itu coba tolong diperdalam. Saya mau ke kelompok 1, memastikan lagi mereka apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti akan saya panggil semuanya untuk di kelompok besar ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Gimana? Ini sudah selesai kelompoknya? Sudah selesai, Pak. Oke, kita akan ke kelompok besar Pindah ke main room, Pak. Ya, Oke. sebentar ya. Kalau Oke. ini rapid itu kalau terbang. Ini semua sudah siap ya. Saya akan panggil semuanya kalau begitu. Oke, sudah semua bergabung ya. Baik, setelah masing-masing kelompok berdiskusi, mencoba untuk mengidentifikasi ketiga film tersebut, silakan kelompok 4 dulu. Kalau tadi di awal kelompok 1, saya ingin mempersilakan kelompok 4 siapa juru bicaranya untuk mempresentasikan apa yang kalian simpulkan dari ketiga film tersebut atas identitas mahasiswa ya. Kemudian dari kelompok 4 itu saya ingin kelompok 1 untuk menanggapinya. Oke, menanggapi, mengkritisi, barangkali ada yang kurang. Kemudian dilanjut kelompok 1 mempresentasikan apa yang mereka simpulkan dari hasil diskusi kelompok 1. Nah, tugas kelompok 3 ini akan merespon, mengkritisi, memberikan pendapat, masukan kepada kelompok 1. Nah, setelah memberikan masukan, ada tanggapan, tanya jawab. Setelah selesai, barulah kelompok 3, giliran kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi mereka di kelompoknya. Oke. Dengan sendirinya, kelompok 2 akan memberikan respon, tanggapan, kritik, masukan kepada kelompok ketiga. Kemudian terjadi tanya jawab atau debat, mungkin lebih menarik lagi. Dan akhirnya selesai di situ. Oke, sudah jelas di sini teman-teman ya. Jadi pertama adalah kelompok 4 presentasi, kelompok 1 menanggapi, mengkritisi, bertanya, kemudian sudah selesai diskusinya. Kemudian kelompok 1 presentasi, kelompok 3 yang menanggapi kelompok 1 ada diskusi, debat. Kemudian kelompok 3
ini presentasi, dan kelompok terakhir yaitu kelompok kedua ini yang merespon kelompok 3. Oke, lalu kita selesai. Oke, silakan kelompok 4 juru bicara. Waktu dan tempat saya persilakan. Maaf. Ya. Pak, ini kita sebutkan langsung ke inti bahasanya atau kesimpulannya, atau kita uraikan seperti tadi itu, Pak? Diuraikan ya. Jadi ini lebih bersifat kita berdiskusi, berinteraksi supaya nanti mahasiswa baru itu belajar untuk menguraikan pikirannya, gitu ya. Jadi jangan hanya poin-poinnya saja. Kalau tadi di kelompok kecil, saya minta poin-poinnya saja supaya singkat waktunya ya. Tapi begitu sudah di kelas besar ini, coba belajar berlatih untuk menguraikan secara penuh. Silakan. Ya Pak, terima kasih teman-teman. Jadi untuk yang film dokumenter tadi 1, 2, dan 3, film pertama tadi itu menceritakan tentang kehidupan dunia malam ya, tentang clubbing, disco. Yang kedua adalah bullying lewat online kan. Dan yang ketiga film tentang demo mahasiswa. Mengapa film-film tersebut diangkat dalam sesi ini? Karena para mahasiswa, mau yang awal atau yang tengah atau terakhir tuh kadang rentan untuk terjerumus ke dalam 3 kondisi-kondisi ini kan. Ada yang awalnya mereka tuh karena mencari jati diri, sehingga coba-coba, oh gimana sih kayak gini, mereka coba-coba kan. Dan juga bagaimana menghubungkan film tersebut dengan film 1 berikutnya. Itu film 1 itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Kalau menurut saya, meskipun itu terlepas dari itu mau berbiaya maupun kita diajak secara gratisan ya kan, balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita punya kayak rasa malu ya kan, rasa kayak enggan untuk berbuat kayak gitu, itu pasti kita ndak akan ya kan. Ditawari kita, oh kak, tak ajak minum, tak ajak nginek ya toh. Tapi kalau kita sudah tahu bahayanya dan juga konsekuensinya, kita akan pikir-pikir ulang lagi kan, kritisi lagi, buat apa kita kepala pusing buat itu, kepala berat buat apa, enaknya cuma sesaat tapi setelah itu rasanya menderitanya setengah mati. Setelah itu untuk yang film kedua beracu pada kayak kita pandangan orang lah ya, karena ada anggapan orang yang orang ini aneh, orang ini begini, sehingga timbullah bullying. Dan itu juga menurut saya sih, apalagi lewat online ya, membuat kayak semacam tekanan kan, banyak orang jadi menyebar tahu. Untuk yang film ketiga tentang demo mahasiswa itu tadi kalau di kelompok kecil tadi berdiskusi ialah dari demo mahasiswa itu para mahasiswa dari semua universitas, mereka semua bisa membaur bersama kan, karena tidak ada istilah, tidak ada strata kan, kaya, miskin, tinggi, rendah, apa segala macam, karena mereka dalam satu tujuan ya kan, untuk mencari keadilan, jadi bisa berbaur bersama. Kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa mau pilih jalan yang sehat atau jalan yang penyakitan kan, bertindak sesuai dengan jalan-jalan yang benar. Itu aja. Terima kasih. Ya, langsung saja kelompok 1 bisa spontan ya, jadi nggak harus saya suruh dulu gitu. Langsung ditanggapi aja. Kita mengalir gitu loh, supaya enak dilihat. Oke. Ya, jadi kalau saya dari kelompok 1, dari kelompok 1, saya mau nanggepin juga tentang tanggapan dari kelompok 4. Kan dari bilang rentan terjerumus ke 3 video ini ya. Terjerumus itu bahasanya menurut saya lebih terdengar seperti semua yang ada di video itu terkesan negatif. Kemudian video pertama itu menurut saya sudah benar untuk dapat intinya sadar diri. Tapi tadi juga dibilang kalau
memang ada orang yang berpendapat kalau ya itu memang dunia malam, bisa jadi nanti di akhirnya jadinya malah nggak enak dan semacamnya. Tapi kalau kita misalkan lihat dari perspektif lain, pandangan lain, balik lagi ke TOT kemarin-kemarin, itu ya bisa jadi itu kan tergantung dari masing-masing orang ya, latar belakang juga beda-beda gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini sadar diri saja menurut kita, yaitu pilihan kita masing-masing gitu loh, mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Itu sesuai sama diskusi yang kelompok kami tadi pertama. Terus juga kalau di video kedua kan itu isinya nggak cuma pembuli ya, jadi ada juga dari tadi yang memberi hope, memberi semacamnya kayak harapan, ngebantu yang dibully dan semacamnya. Jadi menurut saya di situ ya pembuli di situ memang buruk, itu pun juga karena lagi ke latar belakang dari anak yang kalau kita lihat di video tadi itu, si anak itu memang di keluarganya sering terjadi kayak semacam pertikaian apa semacamnya. Nah, maka dari itu menurut saya dengan ini kita sebagai agent of change itu nggak cuma maksudnya menurut kelompok kami, kita masuk sebagai agent of change tidak hanya juga untuk membantu dari pembuli ini, membantu yang dibully, namun sebenarnya juga bisa turut membantu pembuli ini gitu sebenarnya, untuk bisa menyadarkan diri dia kalau sebenarnya itu tuh salah seperti itu. Karena latar belakang memang ya kita balik lagi memang bisa bermacam-macam gitu. Dan kemudian juga yang ketiga terakhir tuh dengan melakukan demo seperti itu, banyak dari macam-macam universitas itu bergabung jadi satu. Dibilang tadi kan berarti mudah bergaul dan semacamnya. Dan nah, kalau menurut kami di situ justru kembali lagi sebagai agent of change, dan kita juga harus tahu kan tentang apa sih yang terjadi di negara ini sekarang itu, dan kita bertindak untuk agar kejadian-kejadian itu, masalah-masalah itu terselesaikan dengan juga berpikir rasional, visioner, dan harus mempunyai inisiatif yang tinggi. Jadi ke video kedua juga kalau misalkan tidak ada inisiatif yang tinggi, tadi itu yang untuk ngebantu si yang dibully itu bakalan nggak ada gitu loh. Apalagi dan sebagai sesama mahasiswa, maka tanggung jawab itu apalagi yang biasa satu angkatan, satu alma mater itu memikul tanggung jawab bersama gitu. Jadi itu aja sih tanggapan dari kami, ide pikiran kami juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok 4 ada tanggapan atau cukup? Cukup. Untuk masalah pembulian sih, Pak. Ya, silakan. Karena dulu pernah saya juga kan lihat itu beberapa kasus yang orang dibully-bully. Kadang dari suatu kejadian itu kan pasti kan ada suatu masalah yang membuat itu booming kan, dan mungkin ditambah-tambahi, dibumbuni semakin tambah sedap ya kan. Itu kadang memang dari orang tersebut kan pasti ada suatu kejadian apa membuat dia jadi seperti agak aneh ya kan Pak. Setelah itu mereka pun dari sekitarnya kan akhirnya membuli, membicarakannya. Kadang untuk yang korban, victim gitu kita cuma kasih bisa victim sama pelakunya itu kita cuma kasih bisa saran aja sih. Kamu loh dianu gini-gini, kalau usah kamu agak berubah sedikit lah, nanti dia ndak dianu. Tapi kalau yang untuk pelaku, kadang pelaku kalau sudah kepala itu sudah kayak kebakar gitu, kita mau ngomong ini sudah mendal semua. Mereka ndak bisa masuk. Pokoknya ini orang ini gini, sebar kemana-mana. Kalau menurut saya yang dulu saya lakukan cuman, Bu, kasihan Bu, anak ini dibully sampai kayak gini Bu. Itu aja. Kalau menurut saya yang kita nolong, kita pun nolong nanti pun kalau salah-salah kita bisa kena sasaran pelaku ya kita mati juga Pak gitu. Gitu sih kalau menurut dari saya. Oke. Berarti lebih ke ini ya, di video pertama tadi ya mengenai bullying ya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kelompok ke-1 ya. Kelompok ke-1 untuk mempresentasikan, dan kemudian nanti kelompok 3 langsung bisa diberi tanggapan. Silakan kelompok 1. Untuk dari kelompok 1 tadi, penjelasan kami
yaitu untuk yang video pertama itu tadi kan tentang dunia malam ya Pak. Nah, itu kan tadi videonya hanya sekedar berbentuk iklan sebenarnya. Jadi kami tidak begitu bisa sedalam itu. Tapi menurut kami tadi dengan memang kalau dunia malam itu memang di Indonesia sendiri kan masih tergolong itu budaya yang buruk ya Pak ya. Maka dari itu ya untuk mengikuti atau tidak keputusan untuk masuk ke dunia malam itu menurut saya itu balik lagi ke beberapa poin yang tadi kami sebutkan di perbedaan antara mahasiswa dan siswa, yaitu mahasiswa harus bisa mandiri dan visioner. Kenapa? Karena dari mandiri itu mahasiswa bisa memilih pilihan sendiri seperti itu. Dia bertanggung jawab juga sama pilihan sendiri. Kemudian visioner juga bagaimana ke depannya, apakah itu dapat berdampak baik bagi dia atau tidak dan semacamnya. Karena di setiap apa yang kita pasti ada baik dan buruknya. Namun kita bisa pertimbangkan kembali untuk apakah kita butuh untuk melakukan atau tidak. Terus untuk yang video kedua itu sebenarnya tidak beda dengan video ketiga, hanya beda kasus saja. Jadi pertama ada inisiatif yang tinggi dari mahasiswa. Kenapa? Karena untuk yang di video pertama itu kalau untuk video yang kedua yang tentang bullying itu kalau misalkan tidak ada inisiatif yang tinggi, tidak akan ada yang namanya teman-teman yang membantu yang korban bully itu membalas postingan dari bullier itu tadi itu pembuli tadi itu. Nah, ya di situ juga dengan yang di video terakhir tentang demo, karena mahasiswa tahu tentang masalah yang ada terjadi di negara ini, dan di sini mahasiswa juga sekali lagi tadi punya tanggung jawab, maka mereka dengan inisiatif yang tinggi mereka turun ke jalan dengan berdemo seperti itu Pak menurut saya, dan kelompok-kelompok. Dan juga untuk yang tadi jika biasanya di kasus untuk bulliers itu kalau misalkan ada yang dibully dan misalkan ada teman-temannya yang membiarkan itu, berarti biasanya orang teman-temannya itu tidak mau tahu. Bukannya mereka tidak tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak bertanggung jawab. Maka dari itu menurut kami di sini harusnya bisa mau tahu dan bertindak, karena mereka memiliki tanggung jawab atas angkatannya mereka. Jika terjadi yang buru-buru dan semacamnya, itu seharusnya ya itulah yang tanggung jawab masing-masing seperti itu, karena mereka satu angkatan gitu, harus solid seperti itu. Dan kemudian juga berpikir rasional dengan melakukan tindakan yang mereka lakukan, apakah itu cukup baik ataukah itu malah dapat memperburuk masalah gitu. Seperti tadi yang kalau misalkan kedua itu mereka berpikir rasional dengan cara yaitu membalas langsung dari pembuli ini, sehingga juga langsung menyadarkan si pembuli ini gitu loh, kalau sebenarnya yang dibully ini sebenarnya baik dan semacamnya, dan melakukan report agar postingan itu tidak dihapus oleh dari sosial media seperti itu. Kemudian juga yaitu dari semua itu mahasiswa di sini merupakan agent of change, entah itu perubahan dari diri mereka atau perubahan dari organisasi atau kampus mereka atau negara mereka untuk menjadi lebih baik, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Saya ingin terakhir ya, karena waktu kita sudah hampir selesai. Kelompok 3 dan kelompok 2 atau kelompok 3 saja bisa memberikan respon terhadap kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 3. Baik Pak, menurut kelompok kami untuk respon dari tanggapan kelompok sebelumnya itu setuju untuk yang
Pertama itu clubbing kan, karena mahasiswa di sini harus bisa memilih yang baik, mana yang buruk, mana bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu bullying. Nah, itu setuju juga karena mahasiswa harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk saling support dan berpikir rasional ke depannya. Lalu yang ketiga itu untuk video most tidak percaya itu mahasiswa memiliki inisiatif yang tinggi untuk turun ke jalan dalam mengungkapkan pendapat, itu setuju juga Pak. Seperti itu. Oke, baik. Saya hentikan diskusinya di sini dulu ya. Seharusnya nanti ada kelompok 2 juga yang menanggapi, juga mempresentasikan. Kelompok 3 tentu saja juga nanti mempresentasikan. Nah, nanti pada saat teman-teman ini melakukan ini di mahasiswa baru, saya pikir bisa lebih fleksibel ya. Saya lebih menitik beratkan sebenarnya di kelompok kecil tadi ya. Jadi ketika sudah di break rooms, di kelompok-kelompok kecil itu, di situ sebenarnya momen pendamping memancing mahasiswa baru ini, peserta di kelompok kecil itu untuk speak up gitu ya, untuk mengemukakan pendapatnya, untuk berlatih untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapatnya, berlatih untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain, dan temannya juga berlatih untuk bisa menerima dan mencoba untuk memberikan argumentasi balik begitu ya. Nah, nanti ketika sudah selesai di kelompok kecilnya masing-masing, karena nanti kan di setiap kelompok mahasiswa baru, satu kelompok besar mahasiswa baru ini kan didampingi oleh 2 minimal ya, 2 pendamping. Nah, 2 pendamping ini bisa bertugas untuk ke 2 kelompok misalnya, atau ke 3 kelompok begitu ya. Kemudian nanti di forum besar seperti ini baru sedikit ada penyimpulan dari pendamping ya. Misalnya saya menyimpulkan bahwa video pertama itu saya sepakat dengan teman-teman bahwa itu balik lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita bisa memutuskan mana yang baik dan yang buruk. Apakah datang ke tempat seperti itu, dunia malam seperti itu apakah sesuatu hal yang buruk gitu. Bisa menjadi kompleks ketika saya mengatakan begini, ya sebenarnya datang saja nggak menjadi masalah, asalkan kita bisa mengontrol diri kita gitu. Tapi apakah dengan umur kita yang seperti ini, yang belum cukup matang dalam mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita, untuk datang ke tempat-tempat seperti itu, ke dunia malam seperti itu, tanpa kita dengan kita pandai untuk mengontrol diri kita. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Sehingga kembali lagi ke pendapat teman-teman bahwa ya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau pergi ke tempat-tempat seperti itu? Kalau sekarang saya pribadi ke tempat seperti itu, saya tentu saja bisa mengontrol diri saya sendiri. Karena saya sudah punya tanggung jawab yang lebih besar. Saya punya keluarga, saya punya anak, istri di rumah, punya nama baik, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam konteks mahasiswa baru, apalagi ya, apakah teman-teman punya istilahnya nothing tulus gitu loh? Apakah ada sesuatu yang bisa dikorbankan gitu loh? Nama baik, ya kalian masih muda gitu, pasti orang memaklumi itu gitu. Tanggung jawab, ya kalian masih single, belum punya keluarga gitu. Nah, di sini rentan sekali mahasiswa itu ketika ke tempat-tempat seperti itu terlena dan tidak bisa mengontrol dirinya gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa tempat seperti itu tidak boleh dikunjungi gitu. Tapi apakah kita mampu mengontrol diri kita sendiri? Nah, video yang kedua ini saya sengaja angkat untuk saya bagikan kepada kalian karena kasus bullying ini sampai hari ini itu terus terjadi ya. Sekarang ini bullying itu bukan hanya bullying secara fisik ya, secara verbal gitu ya. Tapi sekarang ini khususnya di dunia pandemi, kondisi pandemi seperti ini, bullying itu sudah masuk ke dunia digital gitu. Nah, dunia digital ini juga ternyata lebih parah lagi, bisa mempengaruhi mental kejiwaan seorang individu. Bahkan dia bisa bunuh diri juga gitu. Nah, tadi ada kelompok mungkin dari Martino sama Anthony tadi mengatakan bahwa kita sebagai agen perubahan itu harus memikirkan
bagaimana caranya supaya kasus bullying ini bisa menurun begitu. Minimal kita bisa mencegahnya gitu. Tapi seperti tadi yang Martino katakan gitu, orang yang membuli itu sulit juga untuk kita sadarkan gitu. Nah, itulah tugas seorang kalian sebagai agen perubahan, merubah bagaimana orang yang suka membuli itu menjadi tidak suka membuli atau sadar bahwa membuli itu bisa berdampak hal-hal yang sangat negatif gitu. Nah, video yang ketiga ini menarik juga karena ada dari antara kalian yang mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang patut diperjuangkan karena kalaupun seandainya pemerintah di sini adalah pihak yang bersalah, mahasiswa sebagai agen perubahan itu seharusnya memang melakukan perubahan-perubahan yang bisa berdampak secara signifikan gitu. Tetapi di satu sisi kalian juga tadi menarik, ada yang mengatakan bahwa ternyata cara yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut seperti demonstrasi itu justru malah kontraproduktif atau malah menimbulkan kekacauan lagi gitu atau menimbulkan permasalahan lain lagi gitu. Jadi bukan malah mahasiswa itu untuk memunculkan satu perubahan yang positif, tapi dengan cara seperti itu, dengan cara berdemonstrasi seperti itu malah menimbulkan kekacauan, malah menimbulkan korban bahkan begitu. Nah, poin yang ingin saya mau kemukakan yang paling penting sebenarnya demonstrasi kasus 2019 kemarin ya. Apakah mahasiswa itu sudah betul-betul paham permasalahan yang terjadi di internal pemerintahan? Dalam hal ini di video itu tuh soal KPK dan DPR ya. Soal KPK dan DPR. Apakah mahasiswa yang turun ke jalan itu mereka betul-betul mengetahui secara objektif, secara utuh dan menyeluruh persoalan-persoalan yang terjadi di internal KPK dan di internal DPR? Saya meragukan itu. Mereka mungkin menganggap bahwa mereka sudah mengetahui, padahal apakah itu sudah diuji kebenaran yang mereka ketahui itu gitu. Nah, saya sempat memberikan satu pelatihan lembaga kemahasiswaan setelah terjadi kerusuhan atau demonstrasi mahasiswa di tahun kemarin itu. Saya katakan, saya tantang teman-teman dari lembaga kemahasiswaan, kalau kalian mau berdemonstrasi, sebaiknya kalian coba teliti dulu, lakukan penelitian secara mendalam apa sih yang sebenar-benarnya terjadi di dalam tubuh KPK dan tubuh DPR. Apakah kalian sudah betul-betul mengerti? Lakukan penelitian secara ilmiah. Ya, saya yakin itu sulit untuk diketahui gitu. Karena persoalan pemerintahan DPR RI dan KPK pada saat itu tuh sangat kompleks begitu. Nah, jadi inti yang mau saya kemukakan bahwa mahasiswa itu sebagai agen perubahan dan seperti tadi yang kalian katakan tadi, itu harus rasional gitu. Yang didemonstrasi itu emosional, bukan rasional gitu. Karena kalau kita mempertanyakan tanggung jawab mereka secara rasional, apakah itu sudah dibuktikan secara ilmiah, secara objektif gitu. Oke. Nah, pandangan seperti ini bisa kalian berikan pemahaman kepada mahasiswa baru untuk insight-nya mereka ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap kasus bullying, terhadap dunia malam, kemudian demonstrasi mahasiswa, itu kita hubungkan dengan visi misi Universitas Macung ya. Nah, lantas kalau kita sudah melihat film-film seperti itu, bagaimana sih sebenarnya memahami identitas mahasiswa? Siapakah mahasiswa sesungguhnya, gitu ya? Ini pertanyaan yang bisa kalian lontarkan. Nah, untuk memahami siapakah mahasiswa, kita perlu memahami betul sebenarnya tujuan pendidikan itu apa. Nah, jadi untuk memahami mahasiswa, kita harus memahami betul sebenarnya tujuan pendidikan itu diadakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, saya sudah
mengilustrasikan di slide sini, semuanya saya harap sudah bisa melihat. Di sebelah kanan sini ada mahasiswa, ya, dan di sebelah ujung kanan itu ada visi dari NKRI. Ya. Nah, tujuan dari mahasiswa itu atau masyarakat Indonesia itu untuk bisa menuju pada dan mencapai visi kita. Ya. Apa sih visinya bangsa Indonesia? Visinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah menjadikan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau kita sudah bisa mencapai visi ini, keempat visi ini, maka ya sudah, kita menjadi bangsa yang betul-betul merdeka. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Mahasiswa caranya dengan khususnya di Universitas Majung ya, dengan cara mencapai visi dari Universitas Majung. Apa itu visi Universitas Majung? Jembatan pertamanya adalah visi ya. Visi Universitas Majung adalah memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta. Apa itu memuliakan Tuhan? Jadi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika ini berlomba-lomba untuk bisa mengedepankan sikap-sikap ketuhanan. Apa itu sikap-sikap ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan? Ya, sifat-sifat ketuhanan itu adalah kalau kita mau mencoba untuk membedah dari setiap agama, mereka semua agama dimanapun berada itu pasti menjunjung tinggi sikap saling mencintai. Ya. Nah, jembatan pertama adalah saling mencintai. Kemudian mencintai ini atau mengedepankan cinta ini melalui apa? Melalui akhlak atau melalui karakter. Apa itu karakter? Apa itu melalui akhlak ya? Akhlak atau karakter itu merupakan sebuah upaya terus-menerus memperbaiki diri untuk bisa dapat bertumbuh. Ya. Jadi semua sivitas warga besar Universitas Majung ini diharapkan bisa sadar diri bahwa kita ini terus-menerus tanpa henti sampai mati untuk terus memperbaiki diri kita. Oke. Itu yang kedua dari visi. Yang ketiga, poin dari visi Majung. Melalui pengetahuan. Apa itu melalui pengetahuan? Melalui pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh semata untuk peradaban. Jadi Anda semua belajar di sini, di Universitas Majung, dosen mengajar di Universitas Majung itu semata untuk memperoleh keilmuan yang ditargetkan kepada peradaban manusia, gitu ya. Poin yang keempat, melalui kontribusi. Apa itu kontribusi? Kontribusi itu berbagi waktu, tenaga, dan pikiran. Pikiran itu bisa ilmu, ide, gagasan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu. Yang keempat, insan akademik, yaitu individu dapat menyeimbangkan sikap ilmiah dan sikap non-ilmiah. Ya. Yang saya maksud non-ilmiah ini seperti perasaan, intuisi, empati, simpati, itu non-ilmiah, karena itu tidak bisa dibuktikan secara objektif. Ya. Nah, tugas insan akademik Universitas Majung, baik itu mahasiswa maupun dosen, itu adalah untuk mencari keseimbangan antara sikap ilmiah dan non-ilmiah. Yang terakhir, berdaya cipta. Apa sih berdaya cipta itu? Berdaya cipta itu bukan mahasiswa yang siap pakai atau semacam barang yang atau produk yang siap dipakai oleh tenaga industri, bukan. Tetapi logikanya harus dibalik. Mahasiswa itu harus siap berkarya, gitu, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada tidak hanya dunia industri, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Nah, poin-poin ini merupakan jembatan pertama mahasiswa agar bisa menembus visi dari bangsa Indonesia. Jembatan kedua adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Ada
tri itu kan 3 ya. Dharma itu adalah kewajiban. Jadi Anda sebagai mahasiswa, bahkan juga dosen juga, itu memiliki 3 kewajiban yang nanti akan Anda terapkan di dunia, di tengah masyarakat. Pertama adalah penelitian, pendidikan, yang kedua, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalau kita lihat mahasiswa ini setelah lulus kuliah, dia itu harus menerapkan penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Apapun bidang profesi Anda, apapun bidang studi Anda, apapun pekerjaan Anda diharapkan nanti ketika terjun di tengah masyarakat bisa melakukan pengamatan ya. Dalam hal penelitian ini adalah pengamatan secara kritis, kemudian juga melakukan perubahan dengan cara apa? Dengan cara pengajaran, memberikan kesadaran baru kepada teman Anda yang misalnya suka membuli, kepada teman Anda yang mendukung demonstrasi misalnya tanpa disertai dengan penelitian secara ilmiah. Juga Anda bisa memberikan kesadaran baru terhadap perusahaan-perusahaan Anda yang Anda bekerja di situ semata bukan hanya untuk mengisi perut Anda sendiri atau kantong atau profit Anda sendiri, tapi juga untuk memberdayakan masyarakat, begitu. Nah, apa sih kalau begitu mahasiswa itu? Siapakah mahasiswa itu? Mahasiswa itu adalah seperti tadi yang sudah disebutkan oleh kelompoknya Martino. Ya, mahasiswa adalah seorang agen perubahan. Seorang agen perubahan ini bisa memberikan jembatan terakhir untuk menuju visi. Apa jembatan terakhirnya? Yaitu adalah misi itu sendiri. Misinya adalah dalam hal dunia pendidikan, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat dari film-film yang sudah kita tonton bersama itu, soal dunia malam misalnya, soal dunia malam, aktivitas-aktivitas yang bisa merelaksasi pikiran kita, merefresh diri kita, bisa menyenangkan begitu ya, itu sudah lewat gitu di dalam kamus seorang agen perubahan, seorang mahasiswa yang sadar bahwa dirinya adalah agen perubahan. Dunia malam seperti itu tuh itu sudah selesai gitu. Itu zamannya SMA bahkan. Nah, film yang kedua juga begitu. Soal cyberbullying ya atau bullying secara umum itu juga itu bahkan itu perubahan yang negatif. Seorang mahasiswa sebagai agen perubahan itu sadar bahwa persoalan bullying seperti itu, baik itu yang non cyber maupun yang cyber, itu menjadi persoalan yang sangat berat gitu loh, sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi jangankan dia menjadi bullying atau menjadi korban, seorang agen perubahan, seorang mahasiswa itu punya kewajiban untuk meminimalisir kasus-kasus seperti itu gitu. Dan kita punya banyak kasus, tidak hanya cyberbullying ya, kasus diskriminasi, kasus kekerasan, korupsi, itu juga termasuk gitu. Kalian sebagai agen perubahan, bagaimana ini menanggulangi itu gitu. Jadi kalian sudah bukan tahapan untuk tidak membuli lagi, kalian sudah dalam tahapan untuk misalnya dalam hal korupsi itu untuk tidak mencontek misalnya, atau untuk tidak plagiat lagi. Sudah bukan itu tahapan seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa agen perubahan itu sudah tahapannya berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, itu. Nah, termasuk dari video yang ketiga seorang demonstrasi mahasiswa itu juga begitu. Seperti tadi yang saya katakan, sebelum Anda turun ke jalan untuk berdemo, Anda harus memastikan betul secara objektif, secara ilmiah apa yang benar-benar terjadi di dalam internal pemerintahan gitu. Dan bagaimana solusinya. Barulah kalau Anda sudah menemukan itu, silahkan turun ke jalan gitu. Demonstrasi itu dilindungi di dalam Undang-Undang Dasar gitu. Itu sah-sah saja gitu.
Tetapi persoalannya adalah Anda sebagai insan akademik yang tahu mana yang sikap ilmiah dan yang non ilmiah, dan Anda yang diharapkan bisa mencapai manusia yang berdaya cipta, siap berkarya, apa yang bisa Anda lakukan di sekeliling Anda gitu loh, untuk bisa memberikan perubahan. Oke? Nah, itu poin yang ingin saya kemukakan, bahwa ternyata mahasiswa itu sudah harus melangkah lebih maju, sudah tidak berfoya-foya, sudah tidak membuli temannya lewat online maupun offline, sudah harus bisa bersikap akademis melihat permasalahan-permasalahan politik gitu, permasalahan agama, budaya, sosial gitu. Bahkan persoalan-persoalan kita sendiri itu juga harus kita bisa bersikap ilmiah gitu loh, menyeimbangkan mana yang ilmiah dan non ilmiah begitu. Oke, jadi intinya adalah you are an agent of change gitu. Anda adalah agen perubahan. Ketika Anda lulus, Anda tetap sebagai agen perubahan. Saya pun juga sebagai agen perubahan saat ini. Makanya saya punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada Anda semua gitu. Nah, oke. Ini nanti refleksi diri bisa Anda tuliskan ya di selembar kertas masing-masing. Nilai pembelajaran apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini bisa disampaikan kepada mahasiswa baru untuk menuliskan itu. Kemudian mereka juga bisa kita dorong untuk merefleksikan dari sesi-sesi sebelumnya seperti Discover Me ya, kemudian Sungai Kehidupan, kemudian The Unique Me, dan hari ini Siapakah Mahasiswa. Itu nilai pembelajaran apa yang mereka peroleh dari keseluruhan kegiatan kita gitu. Terakhir, komitmen apa yang hendak Anda lakukan untuk dapat mempersiapkan diri Anda selama 4 tahun ke depan, minimal 4 tahun ke depan. Nah, nanti mahasiswa baru bisa menuliskan refleksi itu di di selembar kertas misalnya, atau di MS Word juga boleh. Kemudian kalian gabung di kelompok masing-masing atau di kelompok besar juga boleh untuk sharing ya, sharing apa nilai pembelajaran yang mereka dapatkan. Oke, jelas ya sampai sini? Saya akan lewatkan itu saja. Oke, jadi ini aja beberapa kata yang bisa saya sampaikan. Jadi ini kata seorang aktor, if you want to be an agent of change, it starts with you and what you are made of. Jadi kalau Anda memang benar-benar ingin menjadi agen perubahan, ya itu bermulai dari diri Anda sendiri dan apa yang Anda akan peroleh atau apa yang Anda miliki, gitu. Potensi apa yang Anda ingin kembangkan. Dari situlah Anda mulai belajar untuk bisa menjadi agen perubahan. Either you are an agent of change, or you are destined to become a victim of change. Jadi kalau tidak Anda memang sebagai seorang agen perubahan, atau sebaliknya Anda ditakdirkan untuk menjadi korban perubahan itu sendiri. Kalau Anda bukan menjadi agen perubahan, ya Anda sebagai korban perubahan yang Anda alami gitu. Terakhir, revolution doesn't happen when society adopts new technologies, but it happens when society adopts new behaviors. Jadi revolusi itu, perubahan itu, kalau Anda sebagai agen perubahan, Anda ingin merubah sesuatu yang baik, yang buruk menjadi baik, yang negatif menjadi positif, itu tidak hanya terjadi di dalam era teknologi saat ini. Tapi yang paling penting justru adalah itu bisa terjadi ketika Anda bisa bertumbuh karakter pribadi Anda. Baik, saya pikir materi saya cukup di sini. Silakan saya beri kesempatan 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan soal materi, soal metode, atau mau memberikan masukan juga boleh, tambahan juga boleh, atau kritik bahkan juga silakan. Ada? Monggo.
Oke, tidak ada ya? Oke, semua sudah bisa memahami. Nanti untuk video, silakan mungkin untuk video yang pertama, saya pikir coba kalian cari deh di YouTube yang soal kehidupan malam itu ya. Bisa lebih dihayati nanti oleh mahasiswa baru, silakan. Untuk video nanti akan saya kirimkan melalui PIC. Kemudian seluruh materi-materi saya di hari pertama sampai saat ini nanti juga akan saya berikan. Untuk materi PowerPoint slide-nya, kalian boleh menggunakan materi yang sudah kami susun. Boleh juga kalian susun sendiri berdasarkan bahasa kalian sendiri yang bisa mungkin lebih dipahami oleh mahasiswa baru ya. Baik, itu saja. Dari saya, terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya, kolaborasinya. Jika nanti di kemudian hari kalian ada pertanyaan-pertanyaan, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Baik, para mahasiswa, terima kasih. Saya langsung kembalikan kepada PIC pendamping untuk bisa kita akhiri sesi yang terakhir ini. Oke, terima kasih Pak Antono atas materi hari ini. Bentar, untuk dari pendamping mungkin ada pengumuman dari Ko Victor, silakan. Ko Victor. Ya dulu. Oke, cek masuk ya. Masuk ya. Masuk. Oke. Terima kasih buat materi dari Pak Antono atas materinya. Nanti akan simulasi terlebih dahulu, tapi kita istirahat terlebih dahulu selama 45 menit. Jadi simulasi akan dilakukan pada pukul 11.45. Via apa, Ko? Oke. Pakai Zoom apa? Nanti untuk simulasinya platformnya pakai Microsoft Teams ya. Untuk yang boleh tanya nggak? Yang ya, buat yang sholat Jumat? Yang sholat Jumat silakan sholat Jumat dulu, nggak apa-apa, nanti baru balik baru kita simulasi, oke? Segera nyusul ya yang sholat Jumat ya. Nggak apa-apa, nanti kan selesai jam 2, setengah 2-an ya. Ya itu baru balik, langsung join. Kalau udah join bilang sudah selesai, oke? Tapi kita untuk simulasi kita dahulukan yang nggak sholat Jumat ya. Jadi yang sholat kita atur jadwalnya untuk jadi yang terakhir. Oke. Sudah dari saya itu aja, John. Oke, terima kasih Pak Antono sudah membawakan materi hari ini. Oke. Belum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, silakan. Dapat diakhiri. Terima kasih Pak Antono. Oke, terima kasih. Selamat berkegiatan ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang Pak. Yang Terima lain kasih, bisa Pak. di